usulan Pancasila. Kali ini kita akan masuk materi baru mengenai mata pelajaran PPKN di bab ketiga, yaitu perumusan dan pengesahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Subbab yang A membahas mengenai perumusan dan pengesahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, di mana di subbab yang A ini kita akan membahas dan membaginya menjadi 3 bagian. Yang pertama itu membahas mengenai perumusan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Yang kedua, membahas mengenai pengesahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Dan yang ketiga adalah periode berlakunya undang-undang di Indonesia. Pertama-tama kita akan membahas mengenai perumusan dari Undang-Undang Dasar. Konstitusi dapat berupa hukum dasar yang tertulis yang disebut dengan Undang-Undang Dasar. Selain yang tertulis, ada juga yang tidak tertulis, sering disebut sebagai konvensi. Undang-Undang Dasar menempati tata urutan peraturan perundang-undangan tertinggi dalam suatu negara. Ketika kemerdekaan bangsa Indonesia diproklamasikan, sejatinya Republik Indonesia belum memiliki Undang-Undang Dasar. Nah, Undang-Undang Dasar itu kemudian ditetapkan oleh PPKI pada hari Sabtu 18 Agustus 1945. Pembahasan mengenai Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 itu dilakukan di dalam sidang BPUPKI. BPUPKI itu memiliki sidang 2 kali, yang mana sidang pertama itu berlangsung pada tanggal 29 Mei sampai 1 Juni 1945. Sidang yang kedua itu berlangsung pada tanggal 10 sampai 17 Juli 1945, yang mana pada sidang kedua inilah pembahasan mengenai rancangan Undang-Undang Dasar itu berlangsung. Dimulai di tanggal 10 Juli 1945. Itu sidangnya dibuka oleh ketuanya dan dilanjutkan dengan pengumuman penambahan anggota baru. Anggota-anggota baru itu adalah sebagai berikut. Yang pertama ada Abdul Fattah Hasan, kemudian ada Asfi Natanegara, kemudian ada Suryo Hamijojo, ada Muhammad Nur, Desar, dan Abdul Kafar. Kemudian di tanggal 11 Juli 1945, BPUPKI membentuk 3 panitia kecil, yang mana panitia kecil ini dibentuk setelah mendengarkan usulan-usulan dan pandangan serta pemikiran 20 anggota. Usulan-usulan tersebut antara lain yaitu yang pertama, usulan yang meminta Indonesia merdeka selekas-lekasnya, usulan mengenai dasar negara, usulan tentang unifikasi atau federasi, usulan tentang bentuk negara dan kepala negara, usulan tentang warga negara, usulan tentang daerah, usulan tentang agama dan negara, usulan tentang pembelaan negara, dan yang terakhir adalah usulan tentang keuangan. Di tanggal 13 Juli 1945, berhasil membahas beberapa hal dan menyepakati antara lain ketentuan tentang lambang negara, negara kesatuan, sebutan Majelis Permusyawaratan Rakyat, dan membentuk panitia penghalus bahasa. Di tanggal 14 Juli 1945, BPUPKI mengadakan sidang dengan agenda pembicaraan tentang pernyataan kemerdekaan.
Di tanggal 15 Juli 1945, melanjutkan acara mengenai pembahasan rancangan Undang-Undang Dasar. Dan di tanggal 16 Juli 1945, naskah Undang-Undang Dasar akhirnya diterima dengan suara bulat pada sidang BPUPKI. Kita akan kembali pada slide mengenai perumusan dan pengesahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Yang kedua, kita akan membahas mengenai pengesahannya. Di tanggal 17 Agustus 1945, Proklamasi Kemerdekaan Bangsa Indonesia telah mewujudkan Negara Republik Indonesia. Dan satu hari setelahnya, di tanggal 18 Agustus 1945, telah menyempurnakan dan mengesahkan rancangan dari Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Kini kita akan membahas mengenai periode berlakunya Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Undang-Undang Dasar yang kita ketahui saat ini itu melalui beberapa periode. Hari ini kita akan membahasnya dan mempelajarinya. Yang pertama, itu ada periode berlakunya Konstitusi RIS, yang mana itu berlangsung dari tanggal 27 Desember 1949 sampai 17 Agustus 1950. Pada masa ini, sistem pemerintahan Indonesia adalah parlementer. RIS sendiri memiliki kepanjangan yaitu Republik Indonesia Serikat. Yang kedua, masuk kepada periode UUDS 1950 yang berlangsung pada tanggal 17 Agustus 1950 sampai 5 Juli 1959. UUDS sendiri memiliki kepanjangan Undang-Undang Dasar Sementara. Pada periode ini berlaku demokrasi liberal, yang mana kabinetnya selalu silih berganti yang berakibat pada pembangunan yang tidak berjalan lancar. Masing-masing partai lebih memperhatikan kepentingan partai atau golongannya dibanding dengan memajukan kepentingan bangsa dan negaranya. Yang ketiga, kita masuk kepada periode kembalinya Undang-Undang Dasar 1945, yaitu pada tanggal 5 Juli 1959 sampai tahun 1966. Situasi politik pada saat periode yang ketiga ini banyak mengalami tarik ulur yang dilakukan oleh partai politik. Maka pada saat itu Presiden Soekarno mengeluarkan dekret presidennya pada tanggal 5 Juli 1959, yang mana isinya adalah sebagai berikut. Yang pertama, membubarkan konstituante. Yang kedua, memperlakukan kembali Undang-Undang Dasar 1945 dan tidak berlakunya Undang-Undang Dasar Sementara. Dan yang ketiga, pembentukan Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara, Dewan Perwakilan Rakyat Sementara, Dewan Pertimbangan Agung Sementara dalam waktu yang sesingkat-singkatnya. Kemudian pada periode yang ketiga ini juga masih banyak terjadi penyimpangan. Dengan banyaknya penyimpangan yang terjadi, sistem pemerintahan kurang berjalan lancar. Kita masuk ke periode yang keempat, yaitu periode Undang-Undang Dasar 1945 masa Orde Baru, yang mana itu berlangsung pada tanggal 11 Maret 1966 sampai 21 Mei 1998, di mana pada masa ini pemerintah berjanji akan menjalankan Undang-Undang Dasar 1945 dan Pancasila secara murni dan konsekuen. Kita masuk ke periode yang selanjutnya, yaitu periode kelima, yaitu periode 21 Mei 1998 sampai 19 Oktober 1999, yang mana pada periode ini atau masa ini dikenal dengan masa transisi. Mengapa bisa masa transisi? Karena perubahan sejak Presiden Soeharto yang digantikan oleh B.J. Habibie sebagai presiden,
sampai dengan lepasnya Provinsi Timor Timur dari NKRI. Yang keenam, ada periode perubahan Undang-Undang Dasar 1945, di mana salah satu tuntutan reformasi 1958 adalah dilakukannya perubahan atau amandemen terhadap Undang-Undang Dasar 1945, yang mana tidak lain adalah tujuan dari tuntutan tersebut atau amandemen adalah menyempurnakan aturan dasar seperti tatanan negara, kedaulatan rakyat, mengenai HAM, pembagian kekuasaan, eksistensi negara demokrasi, dan negara hukum. Kemudian kita lanjut ke subbab yang B, mengenai arti penting Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Undang-Undang Dasar 1945 merupakan naskah konstitusi pertama di Indonesia yang berlaku sebagai landasan hukum negara. Berdasarkan hal tersebut, maka Undang-Undang Dasar 1945 memiliki kedudukan dan fungsi penting bagi jalannya kehidupan negara. Berikut merupakan kedudukannya. Yang pertama adalah Undang-Undang Dasar 1945 sebagai hukum dasar. Hukum dasar di sini berarti aturan-aturan dasar yang digunakan sebagai sumber bagi berlakunya seluruh hukum, peraturan perundang-undangan, dan penyelenggaraan pemerintahan negara pada suatu negara. Hukum dasar tertulis yang mana di sini contohnya adalah Undang-Undang Dasar 1945 dengan sifatnya merupakan peraturan perundang-undangan yang tertinggi di dalam negara, memuat aturan-aturan pokok ketatanegaraan, mengikat, menjadi alat pengontrol, menjadi dasar dan sumber hukum. Yang kedua adalah Undang-Undang Dasar 1945 sebagai norma hukum, yang mana mengikat baik dari setiap warga negaranya, penduduk, pemerintah, bahkan sampai pada lembaga masyarakat maupun negara. Sifat-sifatnya ada fleksibel, yang mana memiliki pengertian supel dan elastis. Berarti tidak ketinggalan zaman dan kapan saja selalu berlaku. Kemudian ada luas, yang mana bisa berlaku di mana saja. Tidak rigid atau tidak kaku, yang mana dapat diikuti oleh siapa saja dan dapat diikuti oleh penduduknya atau warga negara Indonesia. Singkat dan ringkas, berarti hanya memuat pokok-pokok hukum dasarnya saja. Menekankan perlunya semangat. Yang ketiga, kita akan mempelajari dan membahas mengenai peran tokoh perumus Undang-Undang Dasar 1945. Tokoh bangsa dan pendiri negara Indonesia merupakan putra terbaik bangsa yang memiliki kemampuan dan visi ke depan untuk kebaikan bangsa Indonesia. Ada dua paham utama yang dimiliki oleh pendiri negara dalam sidang BPUPKI, yaitu paham nasionalisme dan agama. Nasionalisme berarti menginginkan negara Indonesia yang akan membentuk adalah negara nasionalis atau negara kebangsaan. Kemudian jika agama, yaitu para pendiri menginginkan negara itu didasarkan oleh salah satu negara. Dengan dua paham ini dapat diatasi dengan sikap dan perilaku pendiri negara yang mengutamakan kepentingan bangsa dan negara di atas kepentingan pribadi dan golongannya. Terlepas dari para pendiri negara tersebut memiliki latar belakang, suku dan agama yang berbeda, namun keberhasilan bangsa Indonesia memproklamasikan kemerdekaannya merupakan salah satu bukti cinta para pahlawan terhadap bangsa dan negaranya. Sekian pembelajaran daring PPKN pada hari ini. Sampai bertemu pada pembelajaran daring berikutnya.